Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas kandungan susu dalam kemasan kaleng. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang terbesit di benak kita ketika mendengar kata susu? Susu bendera, susu Indomil, susu cap enak, susu merek 3 sapi, atau merek susu-susu lainnya. Entah siapa yang memulai penyebutan susu pada kemasan kaleng-kaleng itu. Ternyata selama puluhan tahun kita tertipu dengan istilah itu. Kemasan-kemasan yang ada pada kaleng itu ternyata bukan susu. Ingin tahu kisah lengkapnya? Yuk kita simak. Susu yang beredar di pasaran saat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu susu kental manis atau condensed milk dan susu evaporasi. Kedua susu ini sama-sama dikemas di dalam kaleng. Susu kental manis dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama condensed milk. Namun mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal susu evaporasi atau evaporated milk. Bahkan tak sedikit pula yang menganggap susu kental manis dan susu evaporasi adalah jenis yang sama. Ya, susu evaporasi memang terbuat dari susu. Tapi susu kental manis seperti Indomil ukuran 370 gram, Bendera ukuran 370 gram, Cap Enak ukuran 370 gram, 3 sapi ukuran 490 gram, dan merek lainnya tidak mengandung susu sama sekali. Karena itulah sekarang lebih sering disebut dengan kental manis. Jika di rumah kita punya merek susu yang disebut di atas, silahkan cek, pasti tidak ada kata susunya. Yang ada hanya kental manis. Bener kan? Meskipun begitu, susu kental manis di luar negeri banyak yang menggunakan susu segar sebagai bahan dasarnya, sehingga kita masih bisa menyebutnya condensed milk atau susu kental manis. Sedangkan condensed milk atau susu kental manis yang beredar di Indonesia dengan merek-merek yang tadi disebutkan tidak bisa disebut sebagai susu condensed, apalagi susu evaporasi. Karena memang tidak ada kandungan susunya sama sekali. Lebih tepat bisa disebut sebagai creamer. Susu kental manis atau condensed milk yang menggunakan bahan baku susu sebenarnya saudara susu evaporasi. Susu kental manis dibuat dengan cara diuapkan untuk menghilangkan air. Selain airnya yang dihilangkan, susu kental manis juga ditambahkan banyak gula saat pembuatannya. Hasil akhirnya susu akan sangat kental dan manis. Nah, karena rasanya yang manis ini biasanya ia digunakan untuk pemanis tambahan, misalnya sebagai topping berbagai jenis es, pengganti selai roti, atau bahan tambahan kue. Masa simpan susu kental manis lebih panjang dari susu kaleng lainnya, karena bisa bertahan selama bertahun-tahun jika belum dibuka kemasannya. Sedangkan susu evaporasi adalah susu yang telah melalui penguapan lebih dari setengah kadar airnya, yaitu sekitar 60%. Cairan yang dihasilkan nantinya akan lebih kental dan lebih tebal dari susu murni biasa.
Karena sebagian besar air dihilangkan, susu evaporasi juga memberikan rasa pekat. Susu penuh lemak yang diuapkan atau evaporasi memiliki sekitar 340 kalori dan 20 gram lemak per cangkir. Susu evaporasi juga tidak diberikan tambahan pemanis, sehingga rasanya cenderung gurih seperti susu segar biasa. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Dodi Iswardi menegaskan, produk susu kental manis bukan merupakan produk susu bernutrisi untuk menambah asupan gizi. Kementerian Kesehatan juga telah meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan selaku pengawas izin edar untuk memperhatikan produk kental manis agar tidak dikategorikan sebagai produk susu. BPOM sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang memperketat aturan tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya. Dalam rangka melindungi konsumen, utamanya anak-anak, dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, perlu diambil langkah pelindungan yang memadai tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya. Begitu kata pihak BPOM. BPOM merujuk pada pasal 100 ayat 1 dan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 5 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan untuk memperhatikan label dan iklan susu kental dan analognya. Dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun, dan dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk kental manis disetarakan dengan produk susu sebagai penambah atau pelengkap gizi. Sebelum keluarnya surat edaran BPOM tersebut, produsen produk kental manis menampakkan gambar susu cair dalam kemasan produk dan iklan yang menonjolkan cara penyajian kental manis sebagai minuman di gelas. Hal itu menimbulkan protes dari berbagai kalangan karena kandungan gula dari produk kental manis sendiri mencapai 40-50%. Iklan dan label kental manis dianggap menyesatkan konsumen, dan diharapkan aturan BPOM bisa memperjelas posisi produk kental manis dan krimer kental manis berkadar gula tinggi sebagai pelengkap makanan, bukan sebagai minuman susu. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menegaskan bahwa susu kental manis tidak boleh dikonsumsi secara langsung dengan diseduh seperti susu pada umumnya. Itu karena susu kental manis bukanlah susu, melainkan minuman yang mengandung kadar gula lebih tinggi daripada susu. Menurut BPOM, cara mengkonsumsi susu kental manis dengan diseduh dan diminum langsung merupakan kebiasaan yang keliru. Susu kental manis sangat tidak dianjurkan dikonsumsi oleh balita karena kadar gulanya sangat tinggi. Selain itu, asupan gula berlebih pada anak dapat mengakibatkan kerusakan pada gigi. Namun, perkembangan di masyarakat dianggap sebagai susu untuk pertumbuhan, padahal bukan. Untuk orang dewasa, mengonsumsi susu kental manis secara berlebihan dapat meningkatkan resiko diabetes. Berdasarkan penelitian, mengkonsumsi gula lebih dari 10% dari energi total dapat menurunkan sensitivitas insulin dan memicu terkena diabetes. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.